Ketika yang bernubuat, yang memberikan nubuat ini kepada Kayafas adalah Elohim, lu kenapa harus ikut iblis? Kenapa harus ada saksi palsu? Kenapa harus tipu muslihat? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siapakah mereka yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini? Siapa yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel? Siapa mereka, Bang? Dan dengan cara apa mereka menghentikan misi itu? Sebenarnya misinya Yesus itu tidak mungkin bisa dihentikan sampai waktunya selesai, baru bisa dilaksanakan, Bang. Yes, sudah ada kan Yesus datang untuk dipercaya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan intinya cuma percaya Yesus doang. Apa yang Yesus kerjakan, ya kerjakan, ikuti. Nah sekarang ketika Yesus sudah mengajarkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kemudian pengikutnya harus ikutin terhadap dirinya, adakah kekuatan di tengah-tengah kaumnya sendiri yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan ini? Ada nggak? Ya tentu ada, Bang. Apa itu? Hanya dan bisa terjadi karena kehendak daripada Bapa. Enggak. Ini apa? Upaya apa yang orang-orang Yahudi lakukan untuk menghentikan Yesus? Nah, upayanya itu sebenarnya, Bang, itu sudah dinyatakan atau dijelaskan oleh Yesus sendiri. Karena mereka, imam-imam kepala tahu bahwa Yesus ini anak sebagai ahli waris, Bang. Ahli waris apa? Ahli waris umat, ahli waris domba. Bapa telah menyerahkan domba itu kepada Yesus. Seharusnya imam kepala ahli Taurat itu menyerahkan itu umatnya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mau. Secara politis mereka mau tetap berkuasa. Karena mau berkuasa, loh, demokrasi itu harus ada umatnya. Karena umat itu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka berbondong-bondong. Nah, kalau mereka mau berkuasa, tidak mungkin kalau tidak ada pengikutnya. Nah, supaya tetap berkuasa, harus dibunuh, Bang. Domba itu, ketahuan. umatnya itu tetap menjadi milik. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan Yesus, betul? Itu sudah selesai, Bang. Bukan menghentikan, Bang. Memang sudah selesai, sudah saatnya. Kan ada ayat mengatakan, karena sudah saatnya, maka Yesus dapat ditangkap, Bang. Karena Yesus dipercayai. Yesus dipercayai untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Yahudi tidak ingin orang percaya kepada Yesus makin banyak. Maka misi Yesus untuk menyelamatkan orang agar dipercaya sebagai Mesias kudu dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Betul? Itu bisa, Bang. Berarti penyaliban itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan, bukan menyelamatkan. Nah, Gimana? Gimana? Jadi di dalam Keluaran 24 ayat 6, 7 dan 8, pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu dimeteraikan dengan darah domba. Tapi dombanya yang tidak bercela, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya kan? Ada meterainya. Artinya apa? Di dalam hukum itu, jika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, yang seharusnya dihukum mati, supaya tidak mati, nyawanya itu diganti dengan nyawa hewan. Nah, selanjutnya, Bang, bahwa waktu Yesus datang, bahwa dikatakan hukum Taurat itu berakhir. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, waktu Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang, darahnya itu sebagai meterai. Sehingga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku halal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus Nah, sekarang gini Bang, penyaliban Ya. itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan penyelamatan? Penyaliban itu Bang, pertama begini Bang, yang harus perhatikan ya. Saya baca ini dulu deh. Saya baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 Bang. Tuhan mengatakan begini. Tetapi Masuki, berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Tuhan berkehendak Bang. Karena apa? Perjanjian baru itu harus dimeteraikan. Bukan lagi dengan darah domba, tetapi darah manusia untuk menggantikan posisi semua orang telah jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Saya kembali Bang. Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan misi penyelamatan? Menyelamatkan Bang. Oh, jadi penyaliban itu untuk menyelamatkan? Ya, menebus manusia. Karena begini Bang, sejak Penyaliban ini berarti yang menyelamatkan orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yesus disalibkan Bang untuk menebus seluruh manusia Bang. Ya, itu konsep Kristen. Itu konsep Kristen. Saya ulangi. Yang menyalib Yesus ini orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Ya, tentu Orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Tidak Berarti percaya. keselamatan Kristen berasal dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu bisa saja mengatakan demikian Bang. Karena memang Karena sesuai apa, fakta. Bang? Sesuai fakta kan? Ya. Nah, gini Bang. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh si iblis Bang. Sehingga dunia ini menjadi kerajaan kegelapan. Siapapun orangnya di bawah kendali iblis Bang. Sampai imam kepala ahli Taurat pun diberi hukum, tapi tidak bisa melaksanakan Bang. Iya. Intinya penyaliban ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya alias iblis. Nah, kalau demikian berarti keselamatan Kristen ini adalah keselamatan yang diberikan oleh iblis. Itu bisa dengan dua sudut pandang Bang. Boleh aja Abang mengatakan demikian. Nah, Orang yang benar, orang yang tidak berdosa, itu tidak mungkin bisa dihukum mati Bang. Nggak bisa. Tanpa seizin daripada bapaknya sendiri. nah oke. Karena Sekarang, bapaknya berkehendak Bang. oke. Sekarang Ya. kalau begitu tolong tunjukkan di mana Bapak berkehendak menyelamatkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa. Di mana dalilnya? Saya coba baca ini dulu Bang ya. Kalau Abang memahami ayat yang ini Bang, perhatikan ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dia Bang katakan Tom, izin aku tutup kamera bentar. Aku bakar rokok satu batang dulu. Kalau mau abang selesai baru saya lanjut ya. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah jelas ya. Nah sekarang sudah tahu Bapak melihat dunia itu di bawah kuasa si jahat. Tetapi dengan sengaja ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang gelap ini, yang dikuasai oleh si iblis, dia utus tuh anak. Kalau Dengan percaya sama dia Bang. nggak binasa kan? Tujuannya Bang, supaya Supaya percaya. anak yang kudus itu membawa terang Bang di dalam Iya, kegelapan. supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Betul. Nah, terus kenapa harus jadi Katolik? Kenapa harus jadi Kristen kalau gitu? Bukan soal Kristen atau Katoliknya Bang, tetapi orang yang Enggak. hidupnya seperti Yesus itu yang selamat. Kalau percaya kan kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kan begitu? Iya. Nah, terus kenapa jadi Katolik? Kenapa jadi Protestan? Oh, maksudnya melakukan apa pekerjaan-pekerjaan itu seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu pekerjaannya kan? Melakukan hukum Taurat. Iya, Melakukan apa? itu pasti. Melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, terus kenapa Kristen Katolik tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Elohim?
Mungkin banyak orang Kristen atau Katolik dia tidak melakukan seperti pekerjaan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, Bang. Tetapi dia harus melaksanakan hukum itu, Bang. Itu paling utama. Tadi kan saya sudah bacakan, Yesus mengajarkan bagaimana menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 7 ayat 12. Maksud saya gini loh. Ketika Yesus dipercayai oleh orang-orang pada zaman itu, Yohanes 17:8, segala firman yang Engkau berikan telah Aku sampaikan, telah mereka terima dan mereka telah percaya. Bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Orang-orang murid-muridnya ini selamat memperoleh hidup yang kekal dengan hanya percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang datang kepada mereka tanpa harus menjadi Katolik, tanpa harus menjadi Kristen, tanpa harus menjadi Advent, tanpa harus menerima salib, tanpa harus melihat guru mereka mati korban darah untuk mereka. Mereka sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi penyaliban ini berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, penyaliban adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan. Kenapa Yesus tidak diberikan? Kenapa Yesus tidak diberikan ruang untuk melakukan penginjilan saja? Kenapa harus ada sandiwara salib? Kenapa enggak dia menyelamatkan saja sesuai dengan misinya? Yaitu percaya kepada dia sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk membunuh Yesus, itu berarti upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Salib inilah bukti bahwa upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Salib itu upaya iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan umat manusia. Sehingga apa yang sekarang terjadi? Iblis memutarbalikkan tuh penyaliban itu untuk menyelamatkan. Di mana dalilnya salib untuk menyelamatkan itu? Di mana dalilnya dari Elohim? Ada dalilnya dari Elohim bahwa membunuh orang benar itu bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu di mana dalilnya? Tadi Bang Zuma sudah bacakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 8 segala firman telah dia sampaikan. Ya. Sudah selesai, Bang. Nah, Sudah selesai. Matius 20 itu ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Sudah selesai pengajarannya, Bang. Itu Matius 21 kan? Matius 21. Itu Matius 21, bukan Matius 20. Matius 21. Nah, 16. kalau di Matius 20, Matius 16 nomor 21 sampai 23. 16. Matius 21. Bukan 16. Matius 16 ya? Iya, 21 sampai 23. Ya, Matius 16, 21 sampai 23. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu benar, Bang? Ya. Tetap Sekarang, ya. sekarang ketika ada pengajaran mati bangkit hari ketiga, itu bukan dari misi percaya pada Yesus. Itu ajaran yang muncul belakangan. Sementara kedatangan Yesus itu hanya untuk dipercayai sebagai penyampai firman kepada kaumnya Bani Israel. Maka selamat. Setelah mereka percaya Yesus ini adalah seorang Mesias yang datang kepada mereka, menyampaikan jalan kebenaran kepada mereka, mereka percaya dan mengikuti jalan itu, maka mereka memperoleh hidup kekal. Titik. Akan tetapi, sekelompok dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus mencoba untuk menghentikan misi penyelamatan itu, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan anak manusia akan ditangkap, akan disalibkan, akan disesat, dan pada hari ketiga akan bangkit. Itu bukan untuk menyelamatkan. Penyaliban terhadap Yesus justru untuk menghentikan misi penyelamatan itu. Yang menjadikan penyaliban itu kembali menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan orang-orang yang ada percaya kepada penyaliban. Itu Paulus. Pauluslah yang kemudian meramu penyaliban ini menjadi keselamatan bagi orang-orang di luar Bani Israel.
Sedangkan bagi Bani Israel, penyaliban itu adalah eksekusi mati terhadap orang benar untuk menghentikan orang benar, terhadap orang yang sesat untuk menghentikan pekerjaan sesat yang mereka lakukan. Nah, jadi ketika Yesus datang untuk menyelamatkan Bani Israel, lalu ada sekelompok orang yang ingin menghentikan dia dengan cara membunuhnya, itu adalah orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Adapun salib nanti dijadikan sebagai simbol keselamatan bagi orang-orang di luar Yahudi. Makanya penyaliban itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena penyaliban itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya orang-orang Yahudi memfitnah sekuat tenaga Yesus ini agar Yesus berhenti melakukan pekerjaannya, agar Yesus bisa dikenai hukuman mati, yaitu penyaliban. Maka ketika dieksekusi mati Yesus, maka berhentilah saat itu juga misi penyelamatan yang dilakukan Yesus. Muncul belakangan ajaran baru. Misi penyelamatan adalah mati di atas tiang salib. Oh, bertentangan dengan ajaran Yesus itu. Itu bertentangan. Karena Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, bukan untuk tidak dipercayai. Karena kita sepakat bahwa yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti itu adalah kelompok yang lain. Kelompok yang bukan menjadi misi dari kedatangan Yesus. Misi kedatangannya untuk dipercayai. Sedangkan penyaliban terjadi oleh orang-orang yang tidak mempercayai dirinya. Makanya terjadi penyaliban. Belakangan baru diramu penyaliban itu untuk menebus kita dari kutu hukum Taurat. Dengan dia mati maka semua Taurat itu dihapuskan. Dengan darahnya bla 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 bla. Itu ajaran yang muncul belakangan. Begitu Saudara Suki. Ya, tadi saya jadi ulang lagi, tapi saya baca ini dulu Bang. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kematian Yesus itu memang sudah ditentukan Bapaknya, Bang. Karena dia orang benar, nggak mungkin tanpa persetujuan Bapak itu bisa disalib, bisa dibunuh, nggak bisa. Tetapi Bapak memang dengan sengaja, Roma 5 ayat 14 ya, Roma 5 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Yesus waktu dilahirkan ke dalam dunia ini dengan memakai tubuh yang bisa dibunuh, Bang. Seharusnya Yesus itu setara dengan Adam. Dia lahir kudus, suci, dia matang sempurna, tidak bisa mati. Tetapi Tuhan menyamakan dia di dalam Ibrani 2 ayat 17 ya. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dapat memusnahkan dia. Kalau Yesus tidak mati, Bang, tidak dapat memusnahkan iblis. Maksudnya apa? Yesus harus taat sampai mati, Bang. Nah, waktu dia mati masuk alam maut, iblis tidak bisa menahannya, iblis tidak bisa mendakwanya. Bapak, Yesus berdosa, dia tidak bisa karena tidak terlihat berdosanya. Maka Bapak bangkitkan. Nah, sejak saat itu kuasa yang tadi di dalam dunia ini diberikan oleh iblis, sekarang dikuasai oleh Yesus. Nah, saat itulah Yesus diberi kuasa sebagai hakim, sehingga manusia yang di bawah kuasa iblis itu dapat dihakimi menurut perbuatannya, Bang. Kalau Yesus tidak bisa jadi hakim. Baik. Gitu, saya ingin menunjuk sebuah data yang tadi Matius 16 nomor 23. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping. Ya. Lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau iblis, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan Petrus, kalau kau ke sana kau mati. Tapi Tuhan punya rencana lain.
Apa itu? Menyelamatkan orang benar. Dan menggantikannya dengan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan apa? Biar sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Nah sekarang kehendak Bapa, Yesus mati, dibunuh atau Yesus diselamatkan? Yesus kan mengatakan, Bang, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan dipikirkan manusia." Allah menghendaki di dalam Yesaya 53 ayat 10 menemukan Yesus, Bang. Salah. Nah, artinya apa? Yohanes atau si Petrus ini, dia tidak membaca kitab sucinya. Di sana di dalam Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas. Bahkan ayat-ayat sebelumnya, bahwa oleh kejahatan kita, oleh karena pelanggaran kita, Yesus jadi dibunuh. Itulah perilaku daripada keturunan-keturunan ular, yaitu imam kepala ahli Taurat itu, Bang. Itu adalah ungkapan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang sudah terlanjur menerima penyaliban. Ingat, penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kok jadi diramu sekarang ini seakan-akan penyaliban itu adalah sebuah kebenaran yang didukung oleh Yesaya dan seterusnya. Saudara Suki, dengarkan saya, Bung. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak menemukan Yesaya 4:53 ini sebagai dasar untuk membunuh Yesus. Itu cuma ungkapan-ungkapan orang Kristen demi untuk melegalkan kematian Yesus sebagai penebusan dosa bagi mereka. Sedangkan imam kepala, dialah yang tahu kitab Yesaya. Dia yang ngerti tentang kitab mereka. Dia yang paham. Bukan kita yang muncul belakangan yang cocokologi terhadap kitabnya mereka. Saking pahamnya dia, sampai dia mengatakan apa? Tahun itu juga sebagai imam besar Kayapas bernubuat. Baru bernubuat tahun itu. Apa nubuatannya? Nubuatannya adalah bahwa Yesus memang harus mati untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, ya kenapa harus ada penangkapan? Kenapa harus ada kemudian Yesus bersembunyi? Kenapa harus iblis merasuki Yudas? Kenapa harus imam kepala dan ahli Taurat itu melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat? Untuk apa? Kenapa mesti harus ada yang tidak percaya? Justru kalau ada Yesaya 53 ini untuk Yesus, maka orang-orang percayalah yang menyalib Yesus. Dan misi kedatangan Yesus bukan lagi untuk melakukan akulah jalan keselamatan. Bukan. Tetapi saliblah aku, saliblah aku, saliblah aku. Supaya dosamu diampuni. Cepat, salib aku. Maka diaturlah penyaliban itu. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang menentukan, Yesus juga sudah siap-siap melakukan, dan seterusnya. Maka muatan daripada penginjilan Yesus hanya salib, 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 salib. Bukan bertobat, tapi salib, 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 salib. Tapi faktanya, Imam Kayapas bernubuat saat tahun itu juga bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Hanya ada dua kandidat. Nubuatan Yesus mati untuk Bani Israel agar Bani Israel bangsanya tidak dirampas Roma. Hanya ada dua kandidat yang datang membisikkan nubuatan itu kepada Kayapas. Yang pertama adalah Tuhan Elohim. Yang kedua adalah iblis. Pertanyaannya muncul ketika ada masalah. Ketika yang bernubuat membantu, yang memberikan nubuat ini kepada Kayapas adalah Elohim. Lalu kenapa harus ikut iblis? Kenapa harus ada saksi tipu daya, saksi palsu? Kenapa harus tipu muslihat? Kalau dari Elohim, harusnya yang jujur lulus-lulus aja dong. Tetapi kalau iblis yang memberikan nubuatan itu kemudian kepada Kayapas, berarti penyaliban itu hadiah dari iblis. Dan kalau Elohim yang kemudian menubuatkan ini, Yesus harus mati tahun itu juga, berarti Elohim bernubuat, Yesus mati untuk bangsa Israel saja.
Nah, ini masalah besar. Apakah Tuhan yang datang kepada Kayafas sampai dia bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel berarti? Bukan untuk seluruh bangsa berarti. Tapi kalau iblis yang datang mempengaruhi Kayafas untuk membunuh Yesus, berarti salib adalah benar-benar murni hadiah dari iblis. Karena kita tidak bisa mengatakan salib itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kenapa? Mau dikemanakan ahli Taurat? Mau dikemanakan imam kepala? Mau dikemanakan orang Farisi? Mereka lah yang punya kitab itu. Kenapa mereka tidak tahu kalau itu adalah nubuatan untuk Yesus? Dan kenapa Yesus tidak tahu kalau itu adalah nubuatan untuk dirinya? Karena Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga Lukas 22 nomor 22 dan juga Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Amsal. Bukan di kitab perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama. Nah, sekarang Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai. Orang Yahudi terdiri dari dua kelompok ketika Yesus datang. Ada yang percaya kepadanya sebagai Mesias, maka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan juga. Dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus inilah yang melakukan penyaliban. Berarti dialah yang menghentikan misi penyelamatan yang Elohim sampaikan melalui Yesus. Dialah mereka orang-orang yang menyalib Yesus ini yang menghentikan misi itu. Kalau Kristen kemudian muncul belakangan menerima hadiah dari penyaliban, yaitu derita Kristen. Itu derita Kristen. Saya hanya meluruskan bahwa Yesus itu datang untuk dipercayai sebagai Mesias bagi kaumnya. Siapa yang percaya kepada Mesias ini, maka dia berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia telah mengasihi aku. Apakah yang menyalib Yesus itu mengasihi Yesus? Tidak. Barang siapa yang mengasihi aku, aku akan datang kepadanya. Aku akan berkenan kepadanya. Aku akan ada bersama dengan dia. Yang mengasihi aku. Nah, sekarang orang-orang yang menerima penyaliban, seperti Kristen Katolik, apakah orang yang mengasihi Yesus? Tidak. Justru orang yang mengaminkan pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus. Itulah Kristen Katolik. Dan sekte yang lain. Lalu setelahnya dia ramu tuh, oh ini dia memang harus begini. Itulah cara-cara bagaimana supaya penyaliban itu bisa diterima oleh dunia, bahwa penyaliban itu adalah misi keselamatan. Padahal nonsen. Penyaliban itu adalah cara iblis menghentikan upaya penyelamatan Tuhan dan dunia ini melalui Yesus. Silakan, saudara. Jadi proses kematian Yesus, Bang, sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Matius 21 oleh Yesus. Dia menjelaskan di dalam suatu perumpamaan kebun anggur. Di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, di sana ada tuan tanah itu kepada Bapa, ya, menunjuk kepada Bapa. Lalu ada kebun anggur. Kebun anggur itu bangsa Yahudi. Lalu di sana ada pagar, Bang. Pagar itu adalah hukum Taurat yang membentengi mereka, hukum Taurat, Bang. Lalu ada penggarap. Penggarap itu dijelaskan di ayat 43-nya. Itu adalah imam-imam kepala. Lalu di sana ada hamba-hamba. Hamba-hamba itu adalah menunjuk kepada nabi. Lalu yang terakhir adalah anak. Jadi kalau saya baca begini, ya, Bang. Dengarlah suatu perumpamaan lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling.
ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap. Jadi sini Bapa memilih bangsa Yahudi, lalu diberikan hukum Taurat. Di situ ada pemimpin, yaitu imam kepala. Lalu tuan tanah itu Bapa itu mengutus nabi supaya untuk memperoleh mengambil bagian dari hasil kebun anggur itu. Artinya apa? Pertobatan dari umatnya ini harus diberikan kepada nabi. Tetapi mereka bunuh. Dia kirim nabi, dia bunuh. Lalu ayat 37-nya dikatakan begini, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Nah, ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, seharusnya anak sebagai pemilik domba, anak sebagai pemilik umat yang telah diserahkan bapaknya kepada anak ini untuk digembalakan. Mereka tahu, karena ini anak sebagai pewaris domba, pewaris umat, mereka tidak suka. Makanya waktu di dalam peristiwa Imam Kayafas itu bernubuat, Tuhan bernubuat, dia menggunakan imam besar. Waktu itu imam besar mengatakan demikian, terjadilah kematian itu, Bang. Nah, artinya imam kepala ahli Taurat dan ini, dia secara politis ingin tetap berkuasa. Seharusnya umat itu diserahkan kepada Yesus untuk digembalakan. Artinya diluruskan jalan hidupnya. Padahal sebelum Yesus datang, Tuhan sudah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mempersiapkan jalan bagi apa? Umat-umat Yahudi, orang-orang Yahudi harus bertobat. Kalau dia bertobat, pasti dia akan menerima Yesus, Bang. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi orang yang berbuat jahat, dia tidak suka dengan Yesus. Karena Yesus melarang. Seperti tadi Bang Zuma katakan bahwa pesundal atau pemungut cukai, dia akan masuk surga lebih dulu. Karena mereka bertobat. Sedangkan imam kepala yang tahu kebenaran tidak mau bertobat. Ya sama dikatakan di dalam Matius 12 itu, Bang, bahwa mereka sukanya tanda. Diberikan tanda tidak mau bertobat, tidak mau percaya, maunya tanda terus. Dia katakan lihat Nabi Yunus. Dia diutus ke Niniwe tanpa di sana ada mujizat, mereka bertobat. Tetapi mereka ini senangnya dengan tanda sudah diberikan begitu banyak tanda tetapi tidak mau bertobat. Padahal Yesus itu hikmatnya lebih besar dari Yunus. Juga hikmatnya lebih besar daripada Salomo. Mereka tidak mau, Bang. Nah, jadi artinya peristiwa penyaliban Yesus itu kronologinya, Bang. Sebenarnya intinya mereka itu adalah tidak mau melepaskan umatnya kepada Yesus untuk diselamatkan. Nah, itu. Jadi penyaliban itu adalah cara untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus datangkan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi penyelamatan yang dilakukan Yesus adalah supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Elohim untuk mereka. Mereka harus menerima dia sebagai utusan dan mengikuti ajaran dia sebagai utusan. Menerima Yesus artinya bukan melakukan penyaliban. Orang-orang Yahudi ketika menerima Yesus tidak akan mungkin menyalibkan, titik. Tidak mungkin menyalibkan. Sekiranya seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Torah, imam kepala mau menerima Yesus, maka penyaliban itu nggak ada. Maka mereka semuanya selamat. Karena telah menerima Yesus. Justru karena di antara mereka ada yang tidak menerima Yesus, mereka lah yang menyalibkan. Dan penyaliban ini adalah wujud nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus rancang kepada kaum Bani Israel. Berjalan waktunya, iblis setelah memenangkan peperangan dengan cara dia menyalib, iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis menjual penyaliban itu ke seluruh penjuru bumi agar banyak orang yang percaya terhadap karyanya. Bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa. Penyaliban itu untuk menyelamatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Padahal penyaliban itu justru adalah cara iblis untuk menghentikan misi penyelamatan manusia melalui para nabi, termasuk Yesus.
Sekiranya mungkin, sama seperti Nabi Muhammad, sekiranya mungkin ketika Nabi Muhammad diracun, pada saat dia minum racun dan dia mati, berarti misi penyelamatan yang didatangkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Muhammad berhenti seketika itu juga. Harus ada pelanjutnya lagi. Tetapi karena dia adalah nabi terakhir, nabi penutup, maka dia tidak jadi dibunuh oleh wanita tersebut. Maka ajarannya berlanjut sampai selesai. Berlanjut hingga tamat Islam itu diajarkan. Barulah kemudian beliau diangkat. Nah, Yesus masih akan ada lagi roh penghibur lain yang akan datang melanjutkan tongkat estafet. Maka ketika dia terancam ingin dibunuh, Elohim pencipta yang mengutusnya itu mengangkatnya, menyelamatkan dia. Iblis salah salib, dan kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah Yesus. Maka daripada rugi, dijuallah kemudian nama Yesus itu ke dunia lain, ke seluruh dunia maksudnya, untuk supaya orang-orang bisa binasa dengan pengajaran yang mereka lakukan. Itu fakta. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang dijual kemudian oleh iblis untuk menyesatkan orang? Yesus mati menumpahkan darah untuk dosa-dosa kalian. Sehingga pelaku dosa itu bertepuk tangan. Hore! Ada penyelamat kita. Boleh kita korupsi. Boleh kita, boleh. Sebab ada pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi pendamai dosa dunia. Maka mereka nyaman hidup di bumi ini. Bermaksiat. Jalan terus. Yang penting sudah ada penebus. Inilah yang iblis inginkan. Padahal penyaliban itu sekali lagi. Penyaliban itu adalah bentuk nyata penolakan orang-orang Yahudi terhadap keselamatan yang Yesus tawarkan. Sekiranya Yesus diterima oleh seluruh Bani Israel pada saat itu, orang Farisi menerimanya, manut kepada Yesus, maka mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, dengan adanya hidup kekal kepada mereka Bani Israel seluruhnya, maka penyaliban itu tidak akan pernah ada. Dan apa yang terjadi? Seketika tidak ada penyaliban, seluruh Bani Israel menerima Yesus. Maka yang ramai sinagoge, bukan gereja. Yang ramai hari Sabtu, bukan hari Minggu. Yang ramai kemudian adalah jangan makan babi, bukan pesta babi. Yang ramai tauhid satu Tuhan, bukan tiga pribadi Tuhan. Andai saja Yesus berhasil menyelamatkan, sayangnya Yesus tak berhasil. Yang berhasil iblis, menyesatkan banyak orang. Maka Tuhan yang Maha Pengasih mengutus kemudian nabinya yang penutup untuk meluruskan kembali ajaran Yesus yang telah dibengkokkan. Itu saudara, yang harus Anda pahami itu. Sekali lagi, sebelum Anda tanggapi ini. Andai saja Yesus diterima oleh kaumnya Bani Israel, penyaliban itu tidak ada. Apa yang terjadi seketika penyaliban itu tidak ada? Seluruh Bani Israel selamat memperoleh hidup yang kekal. Titik. Silakan. Saya bacakan ini Bang Zuma di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan Hawa perempuan ini. Jadi keturunan Hawa adalah Yesus. Keturunan ular yaitu ular-ular beludak, yaitu mereka imam-imam kepala ahli Taurat. Itulah terjadi Bang. Lalu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau ular akan meremukkan tumit. Tumit itu bicara tentang disalibnya dia Bang. Tetapi iblis remuk kepalanya, artinya apa Bang? Idenya dia, kehendaknya iblis itu tidak bisa masuk ke dalam diri Yesus. Gagal dia. Waktu dia menawarkan di dalam Lukas 4 ayat 5, 6, 7, 8, begini dia. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus tidak mau. Apa yang dikatakan Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, disinilah iblis tidak bisa melakukan tipu daya kepada iblis seperti yang dilakukan kepada Hawa. Di sana Hawa terperdaya sehingga dia mau sama dengan seperti Allah. Dia mau hidup suka-suka sendiri, tidak mau perintah, tidak mau hukum. Tetapi Yesus dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku Daud, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus duduk diam, Bang, dengar suara Bapaknya. Kamu harus dengar perintah Bapa dan lakukan. Jangan dengar suara Bapa yang lain, dia lakukan, Bang. Makanya musuhnya itu tidak berdaya karena Yesus tidak taat. Dia tidak mau berontak terhadap apa yang digariskan oleh Bapaknya. Di dalam Yesaya 53:10 itu, apabila ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 26-nya, waktu itu hampir Yesus tidak mau, Bang. 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat itu Yesus sampai tidak mau, Bang. Tidak mau menjadi tebusan. Tetapi di akhir doanya, kehendakmu saja yang jadi. Karena Yesaya 53:10 itu dia laksanakan. Makanya Yesus selama dia tidak dibiarkan di dalam dunia orang mati atau di dalam kebinasaan. Dibangkitkanlah Yesus. Setelah dibangkitkan, Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa oleh Yesus, Bang. Nggak bisa lagi. Makanya dia bisa menghakimi semua orang. Nah, ditebuslah orang-orang yang sudah mati sana, waktu hidupnya baik-baik aja, dia akan masuk ke sorga. Kalau dalam hidupnya itu tetap jahat sampai mati, dia ditinggalkan, Bang. Nah, tetapi sejak Yesus datang, Bang, di dalam Matius 19 dikatakan di sana 19 ayat 16 dan selanjutnya di ayat 21-nya, waktu ia bicara kepada anak muda, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ada dua tipe, Bang. Orang yang menaati hukum Taurat sama yang mau ikut Yesus, mau sempurna. Sebab di dalam Matius 5-nya itu, Bang, 5 ayat 48, Yesus ajarkan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau orang mau mengikuti Yesus, dia akan sempurna menjadi anak, Bang. Tetapi kalau orang melakukan hukum Taurat, cukup dia baik, itu juga sudah bisa masuk sorga, tapi tidak bisa menjadi anak. Dia akan jadi anggota masyarakat kerajaan surga. Kalau menjadi anak, dia masuk rumah Bapa, Bang. Nyaman kan begitu, Bang? Oke, baik. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi di sini. Yang terakhir tadi terkait dengan orang akan masuk ke rumah Bapa dengan nyaman sempurna. Saya tanggapi nanti di terakhir. Saya ingin tanggapin pernyataan saudara terkait Kejadian 3 nomor 15. Tuhan mengadakan permusuhan keturunan iblis dan keturunan Hawa. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda mendudukkan Yesus di sini sebagai peremuk kepala, faktanya Yesus yang diremukkan. Kalau Anda mengatakan yang disalib ini adalah Yesus, Yesus kalah total. Yesus kalah total. Karena yang menolak Yesuslah yang mau Yesus disalib. Sedangkan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30,
Yesus menerangkan dengan sangat jelas, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis tidak berkuasa. Orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya, itu nggak berkuasa, kata Yesus. Jadi ketika iblis merasuki Yudas, nonsen. Imam kepala melakukan kesaksian palsu, nonsen. Bullshit, zong itu semua. Mereka membuat tipu muslihat, zong itu semua. Mereka tidak berdaya dan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Jadi yang disalib bukan Yesusnya. Yesus disalib itu diangkat oleh Allah langsung ke langit. Karena iblis tak berdaya kemudian untuk menghadapi Yesus. Itu perkataan Yesus itu sendiri. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Berarti yang berkata-kata setelah penyaliban itu bukan aku. Sebab penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak? Kata Yesus enggak. Ketika mereka melakukan kesaksian palsu, berhasil nggak? Kata Yesus enggak. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, berhasil nggak? Enggak. Kenapa tidak berhasil? Karena tempat perlindunganku adalah Elohim. Elohim tidak akan tinggal diam. Ketika kemudian orang-orang jahat bekerja sama dengan iblis ingin mencelakakan aku, Elohim gak mungkin diam. Aku orang yang dikasihinya. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Jadi ketika saudara mengambil Kejadian 3 nomor 15, lalu Yesus yang mati disalib, berarti antara Yesus keturunan Hawa dan juga iblis yang adalah keturunan iblis itu sendiri ular tua lebih berkuasa terhadap Yesus kalau begitu. Lebih berkuasa. Kenapa? Iblis berhasil menyalib Yesus. Kalau Anda mengatakan dia kan bangkit pada hari ketiga, tunggu dulu. Kata Yesus yang bangkit keluar itu adalah iblis itu sendiri. Di mana Yesus katakan? Yang Anda singgung tadi Matius 12. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Berarti yang keluar dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini? Ya iblis. Sekarang Anda membaca dalil. Lukas 4, Matius 4, nomor 6, nomor 7. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus. Yesus, ke dia. Sini. Sembah aku. Aku akan berikan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia kalau engkau menyembah aku. Sebab aku, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nomor 13-nya dikatakan, ketika iblis selesai mencoba Yesus, maka iblis mundur mencoba Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima? Apakah Yesus menerima kuasa dari iblis? Tidak. Apakah Yesus ini berkuasa? Atau tidak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu masih berlaku bagi Yesus? Masih berlaku. Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu. Tidak pernah. Iblis menawarkan, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi? Yesus tidak terima. Siapa dia? Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa yang terjadi setelahnya? Orang Kristen menganggap yang keluar dari kubur ini adalah Yesus. Oh, dia menyelamatkan kita karena dia mengalahkan maut. Itu menurut tanggapan orang-orang Kristen. Padahal Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau kita membaca Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia ini dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang, masa Yesus dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dong. Kenapa bisa? Baca Yesaya 14 nomor 15. Ternyata iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Yang keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang dilemparkan keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang memakai nama Yesus adalah iblis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku.
dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, iblisnya akan menyesatkan banyak orang. Berarti iblisnya datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus. Maka yang tadi setelah kemudian Yesus itu menyelamatkan Bani Israel dengan cara penginjilan, dihentikan dengan oleh orang-orang yang membenci Yesus, yang tidak menerima Yesus dengan menyalibkan, diramu oleh iblis bahwa pembenci-pembenci Yesus berjasa memberikan keselamatan kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Padahal penyaliban itu berasal dari orang-orang yang membenci. Penyaliban itu berasal dari orang yang tidak suka dan tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, sekali lagi saya katakan, dengan Anda membawa narasi Kejadian 3 nomor 15, berarti Yesuslah yang dihancurkan oleh iblis, bukan Yesus yang menghancurkan iblisnya. Kebalik berarti. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait Anda mengatakan kita harus sempurna sama seperti Yesus sempurna, Bapa sempurna. Saudaraku, Anda mengambil Matius 5 nomor 48 kalau saya nggak salah. Nah, Anda ingin sempurna sama seperti Bapa sempurna. Jangan lupa ambil data nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26 pada poin 48. Apa itu? Untuk menjadi sempurna, di antaranya adalah ketika engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, engkau sudah bersinah. Untuk itu cungkil matamu. Supaya kau sempurna, cungkil mata. Supaya kau sempurna, potong tanganmu. Apakah Kristen sudah melakukan itu? Atau loncat aja langsung ke 48 sebagai obat kuping? Harus sempurna sebagaimana Bapa sempurna. Hei saudaraku, Yesus mengatakan di awal nomor 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kau tidak mencungkil matamu setelah kau melihat perempuan dan mengingini dalam hatimu, kau tidak akan masuk surga. Ketika kau mengatakan jahil kepada saudara-saudaramu, engkau akan ada di neraka yang menyala-nyala sebelum kau bertobat dan meminta maaf kepada saudaramu. Potong tanganmu jikalau engkau mengambil milik kepunyaan orang lain. Apakah Kristen sudah lakukan itu? Tidak, Kristen lakukan. Padahal di gereja, mohon maaf nih, wanita-wanita datang dengan rok pendek, munafik. Kalau seperti Bibi Lung ini tidak menyukai dan tidak mengingini perempuan yang seksi di gereja, munafik. Munafik. Begitu juga pendeta, begitu juga pastor. Bang Jom. Ya. Ambil kesimpulan kan, saya kan baru belajar ini kan, so agak pusing ini terlalu banyak ayat-ayat yang dikeluarkan. Iya, sabar sedikit. Judulnya cuman singkat. Iya, percaya Yesus tidak binasa. Artinya kalau percaya Yesus jangan menjadi Kristen, titik. Jangan terima salib kalau percaya Yesus, karena penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan itu kesimpulannya. Begini Bang. Itu kesimpulannya. Nah, sekali lagi yang tadi, tunggu. Maka ketika Anda ingin sempurna, jangan jadi Kristen. Cungkil mata, potong tangan kalau mau sempurna. Menjadi pengikut Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Secara begitu, benar kata saudara Bibi Long, dia mulai bingung nih, udah mulai dia sesak napas. Kembali kepada tema, pusing. Orang percaya kepada Yesus menyalibkan atau tidak menyalib. Nah itu, silakan. Begini Bang Jom. Siap. Yang teman-teman yang di YouTube. Yang percaya Yesus tidak binasa. Karena saya orang Katolik, saya percaya bahwa yang percaya Yesus itu tidak binasa. Itu kan sudah dituangkan juga dalam Alkitab, ya kan? Nah, Ya kalau percaya Yesus jangan disalib. kenapa? Kalau percaya Yesus jangan disalib Yesusnya. Iya kan, bukan saya yang salib toh. Ya, kalau Orang-orang gitu yang tidak percaya. minimal jangan kau terima salib itu. Harus kau benci salib itu. Begitu. Mereka yang menghentikan Yesus, sehingga Yesus tidak sampai kepada kita. Yesus datang itu sudah dibuatkan untuk penebusan umat manusia. Nah, itu ajaran Kristen Mas. Begini, belum putus. Hmm. Soal salib ini kan sebuah hukum pada zaman itu. Untuk orang yang
untuk orang yang melakukan kejahatan atau untuk Nah, apapun itu. Yesus Intinya ada kejahatan? penyaliban itu adalah sebuah hukum di suatu negara atau di Nah, Yesus ada kejahatan? menurut orang-orang yang tidak percaya dia melakukan kejahatan. Dia Itu dia. menyamakan dia sebagai sang pencipta. Oke. Itu dia. Berarti Hmm. penyaliban itu adalah Kalau- karya orang yang tidak percaya kan? Kenapa? Penyaliban itu adalah karya orang yang tidak percaya. Betul. Udah selesai sudah. Tapi kalau sesuai dengan nubuatan atau wahyu. Nah, itu pekerjaan Kristen Ya. itu. Comot-comot Bukan. kitabnya orang untuk Bukan memperbalikkan comot-comot. fakta. Nanti setelah kamu ngambil kitabnya Yahudi kuputar-putar, nanti penyaliban itu adalah jalan keselamatan yang tadinya adalah jalan yang tidak diridhoi. Jalan orang-orang yang membenci Yesus itu menyalib. Nanti Anda rubah tuh. Salib itu jalan keselamatan. Padahal salib itu adalah jalan orang yang membenci Yesus. Saya bukan bilang salib itu seharusnya jalan keselamatan, karena salib itu adalah sebuah hukum pada waktu itu untuk menghukum orang yang bersalah. Makanya sekarang itu di orang-orang percaya bahwa salib itu keselamatan. Tapi pada intinya bukan salib itu yang jadi keselamatan, tapi kematian itu yang menjadi keselamatan. Andai Yesus umur panjang sampai hari ini, Yesus akan menjadi penyelamat dunia. Andai kan di umur panjang mengajarkan penginjilan kepada seluruh manusia, maka dia penyelamat dunia. Bukan, Mas. Tapi jalannya, misinya dihentikan sama iblis Bukan. dengan cara disalib. Tapi sayangnya bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Kalau dia datang untuk hidup selamanya di dunia ini, berarti runtuhlah wahyu-wahyu sebelum itu. Nah, itu wahyu-wahyu yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang di luar Yesus itu untuk menjual Yesus. Bang, itu kan sudah dinubuatkan tentang Itu nubuatan lagi, ngambil kitabnya orang, menunjukkan kemudian ajaran bukan Kristen kitabnya nubuatan. orang, kan begini Bang Jum, semua nabi dari awal sampai nabi sebelum Yesus itu kan orang-orang Yahudi. Terus Bukan semua orang Yahudi, maksudnya itu semua menceritakan tentang kedatangan Sang Mesias. ya. Terus gue bilang, Ya, harusnya dia diselamatkan. makanya Yesus disunat. Yesus disunat kenapa? Karena dia mengikuti hukum Taurat. Iya. Terus kenapa kamu tidak mengikuti pekerjaan Yesus kalau mau selamat? Saya tidak mengikuti pekerjaan Yesus karena saya bukan orang Israel dan saya tidak. Nah, bukan karena itulah Yesus mengikuti hanya untuk hukum Bani Taurat. Israel. Nah, Nah, itulah. bukan Yesus yang untuk Bani Israel, tapi hukum Taurat dan Musa itu untuk Bani Israel. Karena dia menceritakan, nabi-nabi itu kan datang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sampai Yohanes yang dibaptis, yang dimandikan di Sungai Yordan, itu dia datang untuk Yesus. Iya. Semua yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan terkait Yesus itu betul. Yang tidak betul itu, ketika Anda menerima penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, itulah yang tidak betul. Begini, bukan begini. Karena Yesus mati di kayu salib, maka saya percaya kematian itu sebagai penebusan. Nah, Itu tunggu dulu, putus. Belum putus. Kalau hukum yang berlaku pada zaman itu, dilempar batu atau digantung, dihukum gantung, saya percaya sekarang bahwa hukum gantung itu juga sebagai kebangkitan, kemenangan, Sekarang Yesus itu menyelamatkan manusia dengan cara disalib atau dengan cara penginjilan? Yesus menyelamatkan umat manusia dengan cara penginjilan. Nah, itu pintar. Siapa yang menyalib? Siapa yang menyalib? Siapa yang menyalib? Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Belum selesai, Bang Jum. Yang salib itu kan orang tidak percaya. Nah, itu. Terus kenapa jadi penyelamatan dia? Kenapa jadi pahlawan?
Kenapa dia jadi penyelamat kalau begitu? Bukan orang-orang yang salib itu yang penyelamat, tapi Lalu darah Yesus lah, pengorbanan Yesus. gimana ceritanya saudara Yesus? Sementara penyaliban itu adalah upaya-upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Kok sekarang Anda ramu? Darahnya lah. Itu ajaran yang muncul belakangan, kebilang. Yang kalian usung, sehingga segala macam tetep bengek dari kitabnya Yahudi, kalian ambil untuk mencocokkan kejadian itu. Padahal intinya di endingnya itu di awal. Orang yang menyalib Yesus itu orang percaya atau bukan orang percaya? Itu endingnya. Kalau penyaliban itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya, berarti penyaliban bukan menyelamatkan. Akan tetapi kalau disalibkan oleh orang-orang percaya, berarti yang menginginkan penyaliban itu adalah Elohim. Elohim yang melakukan. Coba Anda baca Yohanes 8, 37, 44. Kenapa orang-orang ingin membunuh Yesus? Menurut Yesus, karena mereka tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Andaikan saja pembunuhan Yesus itu sudah dibuatkan, maka para pelaku pembunuhan itu adalah pelaku firman semuanya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai pelakunya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai eksekutornya. Aku sang pembunuh dan iblis sang penguasa pada saat itu adalah pelaku firman yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan, nubuatkan di masa-masa yang lampau. Faktanya, kata Yesus dalam Yohanes 8:37, engkau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti nggak ada nubuatan di dalam diri mereka. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu murni karena kebencian. Kalian mengatakan nubuatan itu setelah kalian menerima salib, terlanjur menerima salib. Gimana supaya punya legalitas ini? Oh ya udah, kita bilang aja itu sudah dinubuatkan, titik. Ini sudah dinubuatkan, nggak ada di dalam Yesaya ini, ada di dalam itu kan cocokologi supaya yang kalian terima dari iblis itu seakan-akan berasal dari Tuhan. Yang percaya itu tidak binasa, yang tidak percaya binasa, ya kan? Nah, orang-orang yang salib pada waktu itu sebetulnya itu sudah tercampur baur dengan politik juga pada. Ya, memang betul. Ya, Bukan tercampur baur. Jadi, memang politik yang menyebabkan mereka ingin politik, membunuh Yesus. betul. Bukan karena nubuatan. Tapi sebagai kita orang Katolik, kita tidak melihat bahwa itu melihat secara bersamaan dengan politik kejadian pada masa itu, Bang Jom. Sekarang Begini. simpelnya begini, Yesus, Saudara Bibilung. Simpelnya begini. Orang yang menyalib Yesus masuk surga enggak? Masuk surga. Berarti pahlawan dong. Bapa, ampunilah mereka sebab apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak ampuni enggak? Ya ampunilah. Nah, dalilnya? Di mana Bapak mengampuni orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Membunuh orang benar, di mana dalilnya Bapak mengampuni? Anda baca Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Bapak tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil, Bung. Tapi bagi Allah kan ada pengecualian. Kok ngatur? Kecuali yang menyalib Yesus mana ada? Hei, Amsal 6:16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan dan 7 perkara yang dibenci, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penyaliban itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Bang Jom, dia buat pengecualian. Kenapa? Contoh saja orang yang bersama Yesus, di sampingnya kan ada 2 orang. Itu maumu. Satu karena percaya dia masuk. Karena kau nerima salib. Bukan. Ini Alkitab yang bicara ini. Iya, karena Bible itu dibangun hari ini juga kau akan bersama untuk menggiring manusia percaya kepada penyaliban. Itu dibangun, itu konsep itu dibangun untuk percaya orang kepada penyaliban. Di situ ada kerja iblis juga. Bukan hanya sekedar ingin membunuh Yesus setelah itu iblis tidur, enggak. Termasuk menjual nama Yesus ke seluruh dunia agar dijadikan sebagai penebus, agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Itulah misi iblis itu. Yesus sudah sampaikan kok,
Waspadalah wahai murid-muridku kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama Yesus. Dengar Bang Jom. Oh, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang melakukan penyalipan itu, kan mereka tidak tahu Itu apa yang mereka lakukan. kata siapa mereka nggak tahu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa kalau itu bukan pelanggaran gitu maksudnya. Maksudnya di situ mereka tidak tahu kalau yang dibunuh itu sebenarnya bukan Yesus tetapi aku Yudas. Ampunilah Dalilnya mereka. mana? Dalilnya mana coba? Oke. Keluarkan. Cepat. Sekarang saya tanya sebelum saya buat dalil. Mereka tidak tahu apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Apa yang mereka tidak tahu? Karena mereka itu kan disuruh Bang Jom. Apa yang mereka tidak tahu? Algojo itu disuruh. Mereka Jadi yang melakukan masuk tipu neraka muslihat. itu hakim. Mereka tahu. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka tahu membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Lalu apa yang mereka tidak tahu maksud dari yang berkata itu? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang mereka tidak tahu itu maksudnya adalah mereka tidak tahu kalau aku ini bukan Yesus. Dalilnya mana coba? Lukas 22 nomor 69. Markus 16 nomor 12. Apa yang mereka tidak tahu? Mereka tahu semuanya. Yang mereka lakukan itu adalah tipu daya. Yang mereka lakukan itu tipu muslihat. Yang maksudnya di situ, Bapa ampunilah mereka. Dia nggak tahu loh kalau aku ini bukan Yesus. Itu Lukas maksudnya. berapa Bang Jom? Lukas 22 nomor 69. Bukti bahwa yang berbicara di situ bukan lagi Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha. Itu siapa yang berbicara di situ? Yesus. Siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak di atas? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Satu berbicara di bumi, satu sudah duduk di atas. Kok satu? Ayo. Nah, Iya. itu pemahamannya terlalu Terlalu apa? Terlalu benar. Terlalu benar. terlalu lurus. Terlalu benar. Terlalu benar. Bukan Orang-orang terlalu tidak benar. benar. Orang-orang yang sedang menyidang oknum ini tidak benar. Apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau adalah Mesias, anak Elohim? Buat apa lagi Kalau aku begitu- menjawab? Bang, Buat apa Bang lagi Jom. aku menjawab? Sudah terlalu jauh kau menggiring aku. Mulai dari penangkapan, kau seret aku, kau tampar aku. Bang Lalu Jom. sekarang saya harus mengaku aku Bang bukan Jom. Yesus gitu. Sorry lah, Bang. kau udah nampar aku, kau udah ini. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi aku menjawab itu semua? Percuma. Sedangkan Bang aku Joma. ini, tunggu. Aku ini adalah cara Tuhanku membalas kejahatanku karena telah kemudian mengkhianati guruku. Amsal 21 nomor 18. Aku menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Orang fasik aku jadikan sebagai penebus orang yang jujur. Aku ini orang fasik, penerima suap. Aku ini pengkhianat yang mengkhianati guruku. Maka aku dijadikan tumbal untuk mengganti guruku. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku nggak bisa. Sehingga ketika, apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau Mesias? Untuk apa lagi aku berbicara? Percuma. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus lah. Dua Yesus berarti ya? Satu. Jadi Bang Jom, dia mengampuni. Ular apa Ini. yang ada dalam dirimu kawan? Kalau dia bukan Yesus. Kalau dia bukan Yesus, kenapa dia berani bilang ke orang yang di sampingnya hari ini juga? Apakah itu terbukti? Apakah orang itu betul-betul ke surga Firdaus hari itu juga?
Kalau mau orang main bukti-buktian susah sih Bang Jum. Iya, maka orang itu melayang ke surga. Saya kira demikian Bang Suki, nanti suatu saat lagi kita jumpa lagi Bang. Kita naikkan yang lain. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Iya, sama-sama. Baik. Makasih saudara. Thank you. Makasih. Saya izin turun. Oke, makasih. Masya Allah. Kamu berani sendiri di sini? Berani? Berani lah. Oh. Nah, itu tadi Bang Jum, toh. Karena Yesus datang untuk mati dan hidup, itu kan sudah diwahyukan di Yesaya toh. Di Yesaya. Yesaya itu saudaraku, Yesus ulas loh Yesaya itu, Yesus uraikan Yesaya itu. Di mana Yesus menguraikan Yesaya 53 itu? Di mana? Kamu sudah pernah baca? Ini ada nih. Ini. Di Matius 23. Yesus menguraikan itu. Orang-orang yang kemudian diceritakan di dalam Yesaya 53 itu sudah dibahas oleh Yesus dalam Matius 23. Coba kamu baca Matius 23. Nomor 30 sampai 39. Kan Bang Juma tadi bilang mana wahyunya Nabi sebelumnya bahwa Yesus datang untuk mati, ya kan? Ya. Iya. Yang itu ada itu Yesaya 5:35. Itu bukan Yesus. Itu siapa dong? Siapa? Jadi Baca keterangan baca mulut Yesus, keterangan dari mulut Yesus. Baca keterangan mulut Yesus. Baca keterangan dari mulut Yesus. Enggak, Yesus yang menerangkan. Yesus yang menerangkan Yesaya 53 itu. Biarkan Yesus yang menjelaskan. Jangan saya. Kita jangan sampai ke Yesus dulu, kita dulu lah. Yesus yang menerangkan. Anda seketika ini mengambil Yesaya 53 dan Anda mengatakan itu Yesus. Padahal Yesus mengatakan itu bukan untuk dia. Yesus yang menerangkan itu bukan untuk dia. Di mana dalilnya mana? Matius 23 nomor 30 sampai 39. Silakan. Matius 23. Subhanallah. Berapa Bang? Sahabat Kikocek. 23 mulai 27 deh. Mulai 27 sampai nomor 36 deh. Silakan Anda baca. 23, 27, 26. Matius 27, 23 nomor 27 sampai 36. Tapi jangan kau kaget ya. Cak. 36. Iya, baca. Yang keras biar tetangga pada bangun. Kemudian serdadu-serdadu wali murid. 23, nomor 27 mulainya. Aduh, sudah minum kopi padahal. 23, 27. Sampai 36. Katanya, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang Maksud Matius 23 nomor 27. 27. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang telah sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, apa? Apa yang Bang jelaskan? Terus sampai nomor 36. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang-orang munafik. Nomor 28, kamu dikatakan di sana, demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang,
Tapi di sebelah dalammu, apa yang kata Yesus? Penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nomor 29. Terus Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, wahai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, betul dalilnya seperti itu, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu salibkan, yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya di kota-kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan misbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itulah orang-orang yang dibunuh, yang diceritakan di Yesaya 53 dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bukan Yesus. itu ada disalib. Ya, keturunan orang-orang yang menyalib nabi-nabi saja tidak lolos dari api neraka jahanam. Itu dalilnya. Anak, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi kalau Anda menerima salib, mimpi masuk surga, itu mustahil. Karena Yesus aja mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Separuh dari ahli Taurat, separuh dari nabi yang diutus kepadamu, engkau salibkan, engkau bunuh, engkau sesat. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Dan kata Yesus, nomor 36-nya dengarkan. Kata Yesusnya apa? Dan semua ini akan ditanggung angkatan ini. Makanya Nabi Muhammad datang jauh dari angkatan tersebut. Karena angkatan tersebut keturunannya itu adalah penghuni neraka. Bang Jom, ini ayat ini yang Matius dari 23 ini, kalau pemahaman saya itu menceritakan tentang orang-orang Farisi. Iya memang betul. Jadi kan yang tidak ada hubungannya dengan yang Yesaya 53. Saudaraku, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kenapa? Keturunan para pembunuh nabi-nabi. Sana nggak jeli membaca itu. Maka Yesus mengatakan, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Nah, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, berencana membunuh Yesus. Pingin lagi mengulang kesalahan dengan menyalib Yesus gitu. Sedangkan yang telah jadi, yang sudah pernah terjadi aja, Yesus katakan, engkau telah celakalah. Engkau tidak akan luput dari api neraka. Loh, kok mau diulang lagi? Kalian mau mengulang lagi menyalib aku. Sedangkan dosa-dosamu yang kau tanggung dari nenek-nenekmu, mulai dari pembunuhan Habel sampai Zakaria, itu kamu yang menanggung. Kamu tidak akan lolos dari neraka. Loh, kok kamu mau tambah lagi dengan menyalib aku? Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan. Penyaliban itu membinasakan. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya membinasakan penyaliban itu? Tadi kita barusan baca. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Bagaimana mungkin kau bisa lolos dari neraka? Loh, kok bisa menyalib seorang Yesus justru menyelamatkan orang masuk surga? Kok bisa? Kok bisa? Karena begitu besar kasihnya pada dunia ini. Nah, makanya dia anugerahkan Yesus. Berarti nubuatan itu gagal dong. Nubuatan yang mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus putranya yang tunggal. Untuk disalib atau untuk dipercayai?
Ya dia datang untuk mati. Dan Lu bangsat lu, pelintir dalil. bukan internal begini. Iya, ini Coba baca dalilnya. Bang Juma ini Baca dalilnya. Bang Dia Juma. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya supaya disalib. Mana dalilnya? Yohanes 53 toh? Yohanes 53. Ngadi-ngadi orang ini. Habis minum kopi padahal. Harusnya aku yang ngaur karena aku ngantuk. Tunggu. Ya sudah minum kopi campur masak aku. Coba baca Yohanes 3 nomor 16 itu. Menyelamatkan manusia dengan menjadikan orang jadi tumbal anaknya orang. Kamu mau anakmu jadi tumbal? Mau? Untuk menyelamatkan orang se-Papua, anakmu jadi tumbal, mau? Mau nggak? Itu. Mana? Mana? Saya 16. Saya 3:16. Yohanes 3:16. Di situ bukan tumbal. Di situ bukan disalib, tapi dipercayai. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya. Bukan menyalip. Yang percaya. Ya, bukan menyalip. Bukan menyalip. Iya, Terus kenapa? saya akan menyalip. Maksudnya begini, percaya begini. Percaya ini kan dengan artian ya toh menyalip. Percaya dari kisah awal toh dari rencana penyelamatan sampai kelahiran sampai kematian Yesus sampai penebusan toh Nenekmu gitar. Kayak begitu. Yesus itu datang untuk dipercayai. Untuk dipercaya, betul? Nah, penyaliban itu dilakukan oleh orang percaya atau bukan orang percaya? Entah itu siapa orang yang percaya salah atau tidak percaya. Kita tahu. Intinya saya percaya bahwa Yesus datang untuk menebus umat manusia karena besarnya kasih Allah. Itu bukan itu yang menjadi misi kedatangannya. Misi kedatangan Yesus itu untuk dipercaya sebagai rasul, bukan sebagai korban tumbal. Kan? Gitu, Bung. Sekarang begini. Saya ulang lagi untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan yang tadi bersama dengan Bang Suki. Andai saja Yesus pada zaman itu seluruh Bani Israel percaya kepadanya, apakah terjadi penyaliban? Begini Bang Jum, toh Itu kan bicara sendiri. Padahal sudah dikasih jalan untuk memahami. Jalan apa? Ulang. Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang penginjilan, apakah ada penyaliban? Tidak ada penyaliban. Tidak ada. Belum. Masih mau. Tidak ada penyalipan pada waktu itu, tapi hal itu pun akan terjadi, mungkin waktunya yang akan berbeda. Karena dari awal dia sudah membuatkan datang untuk mati. Yang bebas. Kalau Yesus tidak disalib, kau lah yang disalib. Kau aja yang disalib. Andai saja Bung, seluruh Bani Israel percaya Yesus, menerima Yesus, tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, apakah orang percaya ini selamat? Selamat. Justru karena iblis tidak ingin manusia selamat, maka iblis berupaya menghilangkan Yesus di bumi. Kalau Bang John, kalau Yesus datang bukan untuk mati, melainkan untuk hidup selama-lamanya di dunia dengan fisiknya, berarti apa yang diceritakan di Alkitab itu gagal semua gitu. Yang mana? Yang mana yang gagal? Anda hanya karena Kristen. Yang datang sebelum Yesus kan itu sudah datang untuk menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias.
Ya, yang mana dinubuatkan di mana? Pasti tentang penyaliban lagi nih. Yesaya 53 lagi nih. Daniel 7:14 lagi nih yang diambil nih, yang ada cerita-ceritanya mati untuk nebus itulah yang diambil-ambil. Iya kan? Sederhana loh untuk waras itu sederhana. Yesus datang, lahir. Oh, juru selamat lahir. Betul? Lahir juru selamat. Nah, sekiranya seluruh orang Israel percaya Yesus itu melakukan penginjilan, dia adalah rasul, utusan Tuhan, dia adalah Mesias, titik. Tidak ada penyaliban kan? Iya dong. Karena percaya seluruhnya percaya. Tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, selamat nggak orang tanpa penyaliban? Tetap percayalah. Selamat nggak orang yang percaya tanpa penyaliban? Selamat orang percaya tanpa penyaliban, tapi tetap Yesus mati mati Mau. selain penyaliban juga. Intinya bukan soal kita begini Bang Jum, orang percaya itu bukan soal disalib atau bukan, intinya kematiannya yang dipercaya. Tunggu. Jangan dulu dibawa itu, jangan dibawa kematiannya nanti. Sekarang orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, berarti tidak ada penyaliban kan? Betul. Nah, siapa yang mau menyalibnya? Semua orang percaya. Ini kemungkinan juga. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaan itu kan kemungkinan juga Bang Jum. Pertanyaannya, ketika semua orang Yahudi percaya tidak ada penyaliban, orang-orang yang percaya tanpa penyaliban ini selamat kan? Selamat. Intinya semua pertanyaannya muncul. Itu tidak binasa. Sekarang pertanyaan muncul, tunggu, akankah iblis mau menyelamatkan seluruh manusia? Tidak mungkin loh. Tidak mungkin. Maka apa yang iblis lakukan untuk menghentikan penyelamatan itu? Yesusnya diapain? Dia pernah mencoba di padang gurun. Berhasil. Maka upaya terakhir apa? Berhasil. Upaya terakhirnya apa? Kenapa tidak berhasil? Karena itu kisahnya bukan begitu, skenarionya kasarnya. Iya. Bukan seperti itu. Iya. Nah, kayak di film-film. Iya. Oh, Sekarang seketika kalau dia mati karena pencobaan iblis di padang gurun, itu merusak jalannya film ceritanya. Iya. Karena itu. Iya. Sesuai skenario dengan yang di film sebelumnya, dia mati gitu. Iya, mati. Oke. Maksudnya dengan Iya. Maka begitu dia dibunuh, disalib, maka misi penyelamatan berakhir. Betul? Betul. Nah, betul. Nah, selesai misi penyelamatan. Nah, jadi aku diselamatkan. Setelah iblis berhasil menghentikan penyelamatan itu, apakah iblis masih berkarya sampai hari ini? Atau iblis sudah pensiun? Masih berkarya. Masih. Apa yang dijual iblis sekarang ini supaya manusia tidak menyembah Tuhan? Banyaklah yang dijual. Yesus yang dijual. Banyak yang dijual. Yesus yang dijual. Orang Kristen masih hari ini orang Kristen hari ini takut nggak berdosa? Takut. Kenapa bisa takut? Karena ada penebusnya. Ya Bu ya. Orang Kristen hari ini tidak takut melakukan apapun. Tapi sebab mereka sudah merasa ada penebus. Iblis tepuk tangan. Makanya Paulus mengatakan apa? Sekarang juga kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak-anak Tuhan. Kamu adalah pewaris surga. Sebagai anak Tuhan, boleh dong berbangga. Oh, anak Tuhan, kita akan selamat, bos. Jadi nggak usah ibadah. Yang penting ke gereja mendengarkan khotbah, bayar perpuluhan. Ya, kita sudah dijamin kita ini bukan lagi hamba, kita ini anak Tuhan. Red.
Yesus aja siang malam bersungut-sungut, berdoa bersungguh-sungguh, padahal dia adalah anak Tuhan. Masih berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah. Kalian makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Mimpi masuk surga. Makasih Bang Afida, Masya Allah. Ini ceritanya. Orang Kristen sekarang kenapa hebat-hebat dia? Pencapaian dunianya, wow, luar biasa orang Kristen. Kenapa? Karena mereka fokus mencari kehidupan, kepuasan duniawi. Karena mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Karena merasa anak Tuhan. Merasa sudah ada penebusnya. Sudah ada yang menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kami umat Islam, ngomong aja kami takut. Berjalan kami takut. Apalagi mau melakukan yang lebih jauh, kami takut. Kenapa orang Islam itu tidak makan babi? Kami takut sama Tuhan kami. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena dia tidak ada lagi takut sama Tuhan. Karena mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Katanya sih. Sekarang saya tanya sama Muni. Bukti. Ketika kamu menemukan ada orang Kristen berzina, apa hukumannya? Menurut hukum Kristen. Diapain? Diapain kalau ada pesina di Kristen, diapain? Kalau ikut hukum yang tertulis dalam Alkitab, Iya, diapain? lempari pakai batu. Iya, itu perjanjian lama, kitabnya Yahudi ini. Ini mulai nakal. Mulai kembali lagi. Sudah ada Yesus sebagai penebus. Ketika orang Kristen itu mencuri, merampok, lanjut. berzina, Itu apa hukumannya menurut hukum kasih? Itu yang di Alkitab, perjanjian lama. Menurut hukum kasih, ketika ada orang membunuh, ketika ada orang memperkaos, ketika ada orang berzina, menurut hukum kasih, apa hukumannya orang ini? Diapain? Kalau di Alkitab, Bang, di perjanjian baru, Diapain? saya belum temu gitu apa hukumnya, tapi pernah melakukan tunggu dulu. Orang berzina, tapi pada intinya Yesus tetap mengasihi orang yang melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat demikian, hendaklah ia mengambil batu yang pertama melempari orang ini, kan? Itulah yang kumaksud. Orang Kristen ini tak ada lagi sanksi ketika melakukan kemaksiatan. Itulah indahnya di Kristen. Kasihilah musuhmu. Musuh kita itu pencuri, musuh kita itu perampok, musuh kita itu pembunuh, musuh kita itu pesina. Itu semua dikasihi di dalam Kristen. Korban kasih. Bang Jom, tapi kan tidak begitu amat. Itu begitu amat. Kenapa itu begitu amat? Kan ada hukum negara, ada hukum positif di negara kita ini. Dengar. Coba agama Kristen yang berlaku hukumnya. Tidak ada lagi, tidak ada penjara, nggak ada penjara kalau Kristen, hukum Kristen yang dipakai di bumi, tidak ada penjara. Bang Jom, Anda tahu di Vatikan, tunggu, Anda tahu di Vatikan itu menurut informasi itu nggak ada penjara di sana. Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Iya. Jadi kalau ada orang membunuh, ada orang mencuri, nggak ada Tidak ada orang hukumannya. yang bunuh. Kasih. Orang bunuh-bunuh di Vatikan. Kata siapa kan baru-baru ditemukan pemakaman anak-anak bayi yang hasil dan kemudian yang ditemukan. Itu berita hoax saja itu, Bang. Ya udahlah. Artinya orang Vatikan itu, orang di Roma itu orang-orang baik-baik semua, nggak ada penjara loh di sana, nggak ada penjara dan tidak ada kemaksiatan juga. Ya kan kita belum pernah tinggal di sana. Begini, belum putus langsung ketawa. Ya emang ini. Gimana? Di Vatikan itu kan tidak ada penjara. Nggak ada penjara. Tidak ada kejahatan. Tapi dengan catatan tidak ada kejahatan. Iya. Dengar dulu. Adapun kejahatan kecil-kecilan Jadi kecilan. Kalau ada kejahatan besar diapain menurut hukum Kristen? Jadi kayaknya tidak, orang-orang di sana tidak ada melakukan kejahatan. Kalaupun ada kejahatan yang besar, itu kan kalaupun. Menurut hukum Kristen diapain? Aja, Bang Juma.
Kalau di Kristen, menurut hukum Kristen, kalau ada kejahatan besar diapain? Menurut Kristen. Menurut Kristen ya, Ya, di Alkitab ini kan, ya. Disuruh masuk ke Soalnya- gereja pengakuan dosa. Gitu aja. iya maksudnya kalau ada dosa kan mengaku saya berdosa gitu kan. Ya udah selesai. Gampang dong. Selesai. Hmm. Iya. Gampang dong. Besok Anda habis ini pergi cari lubang. Hantam sana lubangnya, hantam sini lubangnya. Habis itu pengakuan dosa. Halilintar Bapa, semalam aku salah masuk lubang. Lubangnya tetap gue masukin. Bukan begini juga, Bang Jom kan begini. Begini kan, Bang Juma ini kan sering baca Alkitab. Ya. Ya, iya. Kalau setahu saya yang melakukan perzinahan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu cuman satu kali, toh? Cuman satu kali. Maksudnya ceritanya dikisahkan dan tidak ada hukumannya gitu kan. Waktu itu, maksudnya Yesus maafkan orang-orang perempuan itu gitu. Dan dengan catatan orang itu kan dia bertobat, perempuan itu. Cuman satu kali, habis itu kan dia bertobat. Ya. Oh. Jadi kalau Kristen hari ini Tahu berzina, sekarang ini, bertobat juga. makanya kayaknya kita harus lakukan kesalahan dosa itu cuman satu kali aja, Bang Juma. Karena Kalau melakukan lagi, tidak boleh. karena Makanya perempuan yang melakukan zina itu kan dia langsung bertobat. itu maunya Bisa juga hukumnya, kalau- enggak boleh. Tapi jasad ini si Ucok kalau lagi marah mau ngapain si Ucok? Tidak, makanya oleh karena itu kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus kayak perempuan yang Mulai misedeng, mulai kudes. begini loh. Jadi orang Katolik itu Bang Jom, toh dosanya berzina itu atau dosanya itu cuma hanya satu kali, tidak boleh lebih. Tapi satu kali harus itu bertobat. Kalau melakukan lagi, Karena tidak ada hukumnya gitu. Tidak ada. Bukan, maksudnya tidak diizinkan. Kalau tidak ada hukum itu berarti tidak diizinkan. aduh. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, melainkan dosa dunia juga. Mantap kali, Pak.